Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya. Salam damai, salam cinta, salam kompak, salam budaya, salam seduluran, saklawas-selawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya serta diberi umur panjang. Umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa saya hadir kembali membahas tentang lika-liku akhir zaman. Dan juga salah satunya adalah tentang kemunculan Sang Kinasih Satriopiningit, ataupun pembahasan tentang kemunculan Imam Mahdi, Isa Al-Masih, dan juga munculnya Dajjal ke muka bumi ini, munculnya Dabbah, munculnya Yajuj Majuj ya. Nah, maka kita, karena memang kita adalah orang yang hidup di akhir zaman, maka kita harus berhati-hati saudaraku. Walaupun di dalam era ini ya, kita semuanya belum menyaksikan wujud daripada Dajjal ya. Tentu saja kita sudah menyaksikan orang-orang yang kerasukan energi-energi Dajjal, sifat-sifat Dajjal itu sudah merasuk kemana saja, ke siapapun, termasuk ke orang-orang pinter, termasuk ke ulama-ulama, dan juga kiai, gus, dan juga orang biasa. Banyak yang sudah kerasukan atau banyak yang sudah kemasukan sifat-sifat Dajjal ataupun energi-energi Dajjal. Maka kita harus berhati-hati. Karena memang energi itu bisa masuk ke siapa saja. Makanya kita harus selalu mengingat pesan daripada leluhur kita, yaitu cekelan waton sing kenceng, najan ana lindu sedina ping pitu. Seperti itu ya saudaraku. Ketika kita mengacu kepada cerita yang ada ataupun serat yang mengisahkan, yang menceritakan tentang kemunculan Sang Kinasih Satriopiningit, salah satunya Sang Kinasih Satriopiningit muncul bersamaan dengan huru-hara, dengan bencana. Salah satunya adalah meletusnya gunung. Nah, tapi kalau kita melihat sejarah tentang Sabdopalon itu nanti akan muncul lagi ya, ketika gencatan senjata dahulu itu istilahnya dilanggar. Oh ya. Kemudian nanti Sabdopalon itu akan muncul ya, atau 500 yang akan datang saya akan muncul kayak gitu kan dalam keterangannya, bersamaan dengan huru-hara yang ada. Nah, salah satu daripada isi gencatan senjatanya ya, salah satunya, tidak, orang yang dakwah di tanah Jawa tidak boleh mengubah budi pekerti yang ada, karena budi pekerti di tanah Jawa itu sebetulnya sudah sangat luar biasa, sudah bagus, tinggal melanjutkan ataupun melestarikannya gitu loh. Dan juga di situ disampaikan ketika membuat tempat peribadahan ya, itu walaupun di dalamnya untuk sholat ataupun doa dan lain sebagainya, fisiknya itu jangan merubah dari model-model terdahulu ya, yang kayak gini ya, yang kayak pura lah ya, ya seperti di Demak itu. Di Masjid Demak itu contohnya ya, masjid seperti itu.
Namun sekarang saudaraku, banyak kan masjid sekarang pakai kubah. Bahkan sekarang berlebih-lebihan dalam membuat kubah. Ada yang kubahnya saja habis sampai miliaran. Ada yang berlomba-lomba tentang kubahnya itu. Ya, lomba ini kubah paling bagus itu di sana, di sana, di sana, seperti itu. Ya. Tradisi Jawa, ya, masjidnya tidak seperti di Arab karena itu bukan masuk ke kategori apa ya, itu hanya sebuah tradisi. Jadi membuat membuat tempat peribadahan kalau di daerah Arab sekarang, itu pun sekarang ya, itu dengan model kubah. Nah, kalau di daerah Jawa itu ya model sap-sapan kayak gini. Ya. Iya. Apakah kalau sap-sapan seperti itu haram? Silahkan dilihat nilai haramnya di mana seperti itu. Tidak ya. Bahkan kalau kita melihat dari sejarah-sejarah yang ada, masjid di zaman Rasul sampai sekarang kan ada yang masih berdiri. Itu cuman seperti itu loh saudaraku, tidak berkubah. Ya. Bahkan ada yang tempat sholatnya itu yang kalau nggak salah yang di Taif itu ya, kalau nggak salah, atau di daerah mana itu yang tempatnya Nabi Muhammad waktu kecil ya, ketika menggembala di sana. Nah, itu hanya batu ditumpuk-tumpuk kok ya, saudaraku ya. Tapi kalau sekarang kan bermegah-megahan. Nah, juga tidak boleh merubah adat yang ada. Contohnya seperti kalau Jawa misalnya lebih ke ya pakaian adatnya seperti itu ya. Sekarang jadi berjubah dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya yang sudah dilanggar pada saat ini ya. Yang sudah dilanggar itu karena sekarang sudah banyak orang membuat masjidnya berkubah. Banyak orang yang sudah hancur budi pekertinya ya. Banyak yang menggunakan pakaian adatnya adat Arab sana, bukan adat Jawa ya. Ya, seperti itu. Dengan alasan mengikuti sunnah Rasul, padahal di dalam hatinya tidak melakukan kesunahan, hanya biar oke saja kelihatan alim kayak gitu. Banyak sekarang itu loh saudaraku. Biar seperti orang alim, pakai jubah, pakai imamah, pakai surban, padahal di dalam hatinya tidak ada niat sedikit pun tentang saya niat mengerjakan sunnah Rasul, tidak ada. Mana mungkin akan dapat pahala kesunahan kalau tidak ada niat, kan seperti itu. Ya, hanya malah justru mendapatkan karena niatnya kan riya, itu berarti pamer ya. Kecuali niatnya bagus ya, niatnya mengikuti sunnah Rasul, nah itu bagus saudaraku. Itu pun ya kalau sekiranya di Jawa itu adat yang sudah berjalan kan tidak seperti itu ya. Karena patokannya orang beribadah, intinya kalau sholat misalnya, itu patokannya kan harus menutupi aurat. Itu patokan inti. Maka kalau sudah tertutup auratnya, ya sah. Ya, maksudnya ya tentu saja tidak hanya tertutup auratnya saja. Maksudnya ya salah satunya maksudnya ya. Itu. Nah, itu saudaraku yang membuat gonjang-ganjingnya bumi ini ya. Dan intinya setiap ramalan ya, kalau bahasa kerennya, bahasa yang masyhurnya tetap ramalan, tapi sebetulnya ramalan itu bukan ramalan seperti ramalan yang orang-orang di zaman sekarang itu pakai kartu, pakai tulisan, pakai apa, kemudian diramal, oh kamu besok hidupnya akan sengsara, oh kamu 1 minggu lagi akan mendapatkan kesusahan, misal. Bukan yang seperti itu.
Jadi ramalan di sini itu sebetulnya sebuah firasat. Firasat akan datang suatu zaman yang mana di zaman itu nanti akan ada huru hara seperti ini, namun nanti akan muncullah seorang satria dari kalangan orang biasa yang memiliki pengetahuan yang luar biasa atas bimbingan Tuhannya, kemudian berjuang dan juga membawa peradaban baru, membawa zaman kegelapan atau zaman kegaduhan ini menjadi zaman kala subak atau zaman keemasan, zaman yang indah, zaman yang luar biasa, yang nanti hidupnya orang-orang tentunya akan nyaman di sana, seperti itu. Maksudnya tidak dibawa jalan itu tidak, ya maksudnya perubahan zaman. Dari zaman kala bendu berubah menjadi zaman kala subak, itu namanya yang dimaksud membawa kayak gitu, bukan membawa dibawa kayak gini tuh bukan, nanti kayak orang membawa bendera kayak gini, bukan ya saudaraku. Nah, itulah sedikit cerita saya atau ngecaprak saya tentang lika-liku akhir zaman, salah satunya kemunculan sang kinasih Satro Piningit, seperti itu ya saudaraku. Tentu saja ada perbedaan dengan kalian karena setiap pemahaman pasti itu beda. Tapi perbedaan ini bukan untuk perdebatan, namun justru sebagai tambahan pengetahuan, tambahan wawasan buat kita semuanya. Seperti itu ya. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya. Salam seduluran sak lawas-lawas, horas.